lanjut, jadi MIT Global Institute kami adalah salah satu kampus di Singapura, di mana saat ini kalau teman-teman atau adik-adik yang berkuliah di kampus kami, ya nantinya akan mendapatkan ijazah dari partner universitas kami, di mana MIT Global Institute kami bekerjasama dengan 4 universitas dari Inggris, ya, yaitu yang pertama adalah University of London, University for the Creative Art, University of Northampton, dan TISET University. Nah, ini adalah MIT Global Institute, jadi ini lokasi kami. Lokasi kampus kami saat ini berada di Dhoby Ghaut, Singapura. Ya, jadi lokasinya di Central City Singapura, jadi di tengah kota Singapura. Bagi yang pernah ke Singapura, lokasinya di City Center, kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 menit jalan kaki menuju Orchard. Kalau kalian naik MRT Dhoby Ghaut, kalian bisa turun di MRT Dhoby Ghaut, jaraknya kurang lebih sekitar 3 sampai 5 menit jalan kaki dari MRT. Nah, apa keunikan tentang program kami, ya tentang MIT Global Institute? Saat ini kami memberikan kesempatan beasiswa untuk adik-adik dari seluruh Indonesia, di mana kami memberikan kesempatan beasiswa 50% scholarship untuk seluruh program kami. Ya, jadi up to 50% scholarship for all program untuk 15 student all over Indonesia. Ya, jadi di tempat kami tidak ada uang pangkal, uang gedung, SKS atau lab atau perpus tidak ada. Jadi hanya ada uang kuliah dan uang pendaftaran. Ya, jadi siswa kami ada lebih daripada 30 sampai dengan 35 negara yang berbeda. Jadi student Indonesia saat ini kami memiliki student Indonesia lebih daripada 60 mahasiswa Indonesia aktif. Ya, 60 mahasiswa Indonesia aktif yang saat ini belajar di Singapura ataupun di Indonesia untuk belajar secara jarak jauh karena situasi COVID. Ya, jadi ini tentang kampus kami. Kami adalah kampus 7 terbesar di Singapura. Dan yang menariknya adalah ijazahnya nanti kalau kalian kuliah ijazah dari Inggris tanpa harus ke Inggris. Dan kami memiliki program acceleration atau fast track untuk menyelesaikan program S1 dalam waktu 2 tahun 4 bulan. Ya. Jadi program beasiswa kami juga kami berikan untuk 15 student untuk seluruh Indonesia. Nah, kami ada program apa saja? Nanti saya akan jelaskan. Programnya yang pertama adalah dari University of Northampton. Jadi ijazah saya dari University of Northampton. Program ini dapat diselesaikan dalam waktu 24 bulan atau 36 bulan. Karena waktu terbatas, saya akan lebih menjelaskan tentang program ada apa saja. Kalau untuk University of Northampton, kami ada program Business Studies. Jadi di bisnis ini untuk anak-anak IPS atau IPA, silakan kalian bisa masuk ke program ini. Business Studies ini meliputi seluruh aspek tentang dunia marketing, management, finance, supply chain, logistik, entrepreneurial. Ini kalian bisa pelajari. Dapat diselesaikan dalam waktu 2 tahun 4 bulan atau dapat diselesaikan dalam waktu 36 bulan. Silakan kalian bebas memilih. Lalu kami punya program hukum, law, dan juga kami punya program computer science dalam waktu 36 bulan. Jadi ini adalah program University of Northampton. Dan program ini tidak memerlukan IELTS atau TOEFL untuk masuk ke University of Northampton. Jadi program ini tidak memerlukan IELTS atau TOEFL. Sekali lagi, kami akan melakukan assessment bahasa Inggris dengan menggunakan nilai raport kelas 10, kelas 11, ya, dan juga personal statement atau pengarang 200 kata. Seperti itu. Baik, lalu kami juga punya program University for the Creative Art, University for the Creative Art atau UCA. Program kami ada program Creative Computing, ya Creative Computing, atau seperti Computer Science, tapi penggabungan antara Computer Science, digital media, 3D, ya, dan Creative Thinking untuk Creative Computing ini. 36 bulan, ijazah dari University for the Creative Art, dan kami juga punya program Business Innovation and Management. Ya, kalau di Indonesia mungkin kita sebutnya adalah business entrepreneurship, seperti itu. Lalu kami juga punya program dari TISET University, ya TISET University, universitas di UK, universitas yang di bawah naungan government. Programnya adalah international business, ya jadi penggabungan international business adalah belajar tentang business management, marketing, dan international trade, ya. Lalu kami juga punya program business enterprise and innovation, ya. Dan kami juga punya program top up program. Top up ini artinya
kalian bisa selesaikan dalam waktu 28 bulan. Program acceleration atau fast track. Ya, programnya ada management, human resource management, marketing, tourism management, dan financial and accounting. Seperti itu. Lalu juga kami punya program dari University of London untuk program Goldsmith. Ya, jadi ini menarik ya. Jadi bagaimana cara untuk mendaftar untuk program beasiswa kami? Ya, jadi yang pertama kalian bisa kontak kepada perwakilan kami di Kalimantan di Pontianak, yaitu tim dari Central Education dengan Ko Arwin atau Pak Arwin. Pertama kalian boleh isi fill up manual application form, isi dulu. Lalu submit raport kalian, ya tanpa ada biaya sedikit pun. Ya, jadi kelas 10 dan kelas 11 dengan rata-rata yaitu 7,2 minimal ya untuk mendapatkan program beasiswa. Setelah itu kami akan lakukan assessment dalam waktu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam kami akan berikan jawaban kalian dapat beasiswa atau tidak. Baru setelah itu kalian membayar untuk biaya pendaftaran, application fee. Kalian boleh memilih ya selama masa COVID ini kalian boleh memilih kalian mau kuliah langsung ke Singapura ya dengan biaya pendaftarannya itu 374,5 atau kalian bisa memilih bebas untuk kuliah di Indonesia selama masa pandemik atau selama COVID-19 ini masih ada seperti itu ya. Biaya ini untuk offline, untuk application fee sudah termasuk untuk biaya visa, medical check-up, dan airport pick-up. Seperti itu teman-teman, adik-adik sekalian. Ini untuk biayanya, jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk biayanya. Jadi ini untuk biayanya. Jadi untuk biayanya adalah kalau kalian kuliah 3 tahun, ini biaya 16.000 Singapura dolar untuk 3 tahun. Ini biaya sudah beasiswa. Ya, jadi biaya ini sudah beasiswa. Lalu dari TISET University 18.000 untuk 3 tahun. Ya. Dan kalau kalian mau ngambil untuk program acceleration atau top up, tahun terakhirnya yaitu 9.000 Singapura dolar. Biaya ini adalah biaya sudah beasiswa 50%. Seperti itu. Baik. At MIT, learning never ends and the journey of excellence is always continuous. Dari saya paling seperti itu. Ada pertanyaan, silakan. Masih ada sisa waktu 7 menit dari teman-teman atau Bapak Ibu Guru. Silakan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Victor ya dari MIT. Yes. Pak, ada pertanyaan siswa di chat room, Pak. Mungkin bisa dibantu untuk menjawab, Pak. Baik. Oke, baik. Dari Benedictus kelas 12. Ya, terima kasih. Jurusan apa yang paling diminati atau paling besar prospek ke depannya? Baik. Kalau kita bicara secara global, worldwide, ya, jurusan-jurusan di kampus kami rata-rata memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing. Ya, tergantung dari program yang memang kalian minati. Tapi secara umum, program kami memang lebih berfokus kepada bisnis program. Ya, baik fokus kami kepada bisnis program. Bagi teman-teman atau adik-adik yang memang belum tahu, ya belum tahu saya lebih sukanya kemana ya, atau saya saya suka untuk bidang ekonomi atau manajemen atau finance, accounting atau marketing. Tapi saya belum tahu penjurusan saya lebih suka kemana. Kami sarankan untuk masuk ke business studies dari Northampton. Baik kalian ngambil untuk program top up ataupun top up 28 bulan ataupun normal program. Baik, mumpung saya masih ada waktu, jadi bedanya apa antara top up atau fast track yang 28 bulan atau normal program? Bedanya adalah di kampus kami, setelah kelas 12 kalian lulus, kalian langsung masuk ke tahun pertama universitas di kampus kami. Ya, masuk tahun pertama. Kalian bisa masuk ke fast track, di mana kalian ngambil jalur diploma. Diploma 8 bulan, ini sejajar dengan tahun pertama universitas di Inggris. Atau tahun pertama universitas di kampus kami. Diploma, setelah diploma kalian masuk ke advanced diploma 8 bulan. Ini sejajar dengan tahun kedua universitas di Inggris. Kenapa bisa 8 bulan? Karena kalau universitas di Inggris 1 tahun, itu ada kepotong libur.
ada namanya summer holiday atau summer program, di mana kalian bisa gunakan untuk bekerja atau kalian bisa gunakan untuk holiday seperti itu. Lalu setelah dari diploma dan advanced diploma, lalu setelah itu kalian masuk ke final year, tahun terakhir 1 tahun terakhir seperti itu. Jadi kurikulum dari diploma dan advanced diploma ini kalian transfer ke tahun terakhir, di mana tahun terakhirnya kalian punya banyak pilihan. Kalian mau masuk ke University of Northampton untuk program bisnis, ini sangat populer di kampus kami, dan bisnisnya ini meliputi seluruh aspek tentang dunia marketing, manajemen, finance, supply chain, logistik, entrepreneur, ini kalian pelajari semua. Atau kalian bisa masuk ke business innovation and management, ya, ataupun kalian bisa masuk ke tahun terakhir untuk penjurusan ke TSET University, lebih fokus kepada business enterprise, management, human resource, marketing, tourism management, ataupun financial accounting. Jadi semua prospeknya ada di dunia internasional. Hanya bedanya adalah kalian lebih condongnya, lebih cocoknya, lebih sukanya kemana. Tergantung dari kalian. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Apakah syarat untuk mendapatkan beasiswa apa saja? Jadi syaratnya yaitu pertama adalah kalian harus fill up manual application form. Kalian bisa kontak ke tim CIE Sentral. Lalu tanpa ada biaya. Jadi silakan kalian isi aplikasi form. Lalu submit raport kalian kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 semester 1 ya, karena semester 2 belum keluar. Dan beasiswa ini pasti dari 1 tahun sebelumnya. Setelah itu kami akan lakukan assessment 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, kami akan berikan jawaban berapa besar beasiswa yang kalian dapatkan dan biayanya selama 3 tahun itu berapa, ya. Jadi kami sudah berikan beasiswa itu selama 3 tahun atau 2 tahun 4 bulan kalian kuliah. Jadi bukan dari tahun pertama mungkin kalian harus maintain nilai kalian harus berapa seperti itu. Tapi kalian dari tahun pertama, kedua, ketiga kita akan berikan beasiswa seperti itu. Setelah kami nyatakan kalian dapat beasiswa, baru kami akan berikan kalian boleh lakukan pendaftaran. Untuk biaya pendaftarannya 374,5 Singapura dolar untuk biaya offline. Ya, offline itu artinya kalian belajar di Singapura. Ya, di mana kami sudah mengcover untuk biaya visa, medical check-up, dan airport pick-up. Ya, seperti itu. Atau untuk online itu 214 Singapura dolar. Seperti itu. Saya ada kasih flyer untuk ABT. Silakan kalian boleh download. Kalau kalian ingin bertanya atau biayanya berapa, biaya yang tertera di flyer itu sudah biaya beasiswa, ya seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi, untuk program scholarship apakah diwajibkan untuk mengikuti TOEFL atau IELTS? Tidak wajib. Jadi dari Adi Wijaya tidak wajib, ya. TOEFL atau IELTS, ada beberapa program kami tidak memerlukan TOEFL atau IELTS. Jadi di beberapa program kami tidak memerlukan TOEFL atau IELTS. Jadi assessment bahasa Inggrisnya itu berasal dari nilai rapot, ya. Dan kami memang bidik dari sekolah-sekolah tertentu yang memiliki kualitas untuk kami waive atau tidak perlu untuk TOEFL atau IELTS seperti itu. Tapi ada beberapa program kami memerlukan IELTS atau TOEFL, ya seperti itu. Saya harap menjawab pertanyaan, apakah disediakan tempat tinggal untuk siswa dari daerah luar? Di tempat kami memang tidak ada in-house accommodation atau tempat tinggal di dalam kampus, tapi di tempat kami membantu apabila memang kalian untuk mencari tempat tinggal. Bisa kalian tinggal di homestay, atau tinggal di apartemen atau residen atau di housing, student housing silakan. Tergantung dari budget kalian. Ya, living cost bervariasi. Living cost di Singapura antara 600 sampai dengan 1.000 Singapura dolar. Ya, 600 sampai dengan 1.000 Singapura dolar itu sudah termasuk sekamar berdua. Ya, seperti itu. Apakah ada asrama? Tidak ada. Tapi kami ada partner. Kalau kalian mau tinggal di asrama, di dekat kampus ada asrama, student housing. Itu jaraknya sekitar 20 sampai 25 menit jalan kaki ke kampus kami. Karena kampus kami di tengah kota, adik-adik sekalian. Jadi kampus kami di tengah kota, jadi sangat strategis. Kemana-mana gampang, dan ada MRT, jaraknya sekitar 3 menit sampai dengan 5 menit ke kampus kami. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan apabila nanti ada pertanyaan atau apapun, kalian bisa kontak ke tim Central Education di Pontianak, bisa membantu kalian. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh kunjungi ke website kami, abtsingapore.sg. Silakan. Dan program beasiswa kami, sekali lagi, kami berikan untuk 15 student all over Indonesia, ya, 15 student all over Indonesia.
Silakan apabila tertarik kalian bisa melampirkan dokumen-dokumen yang tertera dan jangan lupa untuk copy of passport. Pasport kalian juga diperlukan. Dan kami ada slot untuk kuota beasiswa kurang lebih ada sekitar 4 orang lagi. Jadi untuk program S1 untuk kuliah di 2021 nantinya. Seperti itu. Okay, I will just switch off my video so that there will be no interruption. Okay, so let me just continue my presentation slides. Okay. All right, this is to introduce you to Swinburne University, which is a world ranking university. So Swinburne is currently ranked as the top 1.5% in the world by the QS World Ranking in 2021. So the university is also ranked as the top number 45 among universities that is under the age of 50 years old in the world. So we are a world ranked university. So regardless that if you are studying in Swinburne in Malaysia, or you are studying in Swinburne in Australia, your degree is world recognized. At the same time, I would also like to share with you that some of our schools and programs are also among the world ranked, such as our School of Design, our Communication Media Studies program, our engineering program, our computer science IT programs. They're also world ranked, okay? At Swinburne, our graduates, so we have recorded a very high graduate employment rate. That means 6 months after they graduate from their S1, they will be able to already find a job. So I think we are also proud to share with you that we have an alumni from Ignatius as well, you know, so they have also been able to actually get an employment very fast after they have graduated. So, and among them, of course, our graduates, they are also employed by top 100 companies in the world. They include like Facebook, Google, banking industry, HSBC, etc. All right. Okay, I want to share with you about the university staff and of course the teachers, the academics that will be teaching you. We have most about 183 of them on campus and they come from many places in 13 countries, including Indonesia as well. And about 43% of them actually has an international PhD. Okay, so this actually gives you a very, very healthy staff and student ratio. So what does that mean? It means at least about one staff, we have about 18 students. So that means when you have any problems with your studies, it is very easily for you to get get assistance and consultation. All right. Okay. Now this is the student population of Swinburne in Kuching. So at the moment, we have 3,500 students and they come from 45 countries. All right, about 500 of them are international students and Indonesian students are definitely one of our highest population. All right, I'd like to introduce you to our faculty. So what programs that Swinburne offers here? We have, of course, our S1 programs like our bachelor degree program. So we have programs from 3 years ranging from business, we have design program, we have computing program, engineering or science programs. So it depends on your results as well as depending on what major you want to do. Okay, I'm going to go in depth into each of the different majors that you can study after your year 12 studies in Indonesia, which is your SMA 3. Okay, so business program. At Swinburne here, we have majors in accounting, finance, accounting, finance, international business, marketing, human resource management, management and digital media. So all these Australian standard degree, it is a 3 years degree only.
Okay, so you can finish the study in entirely just 3 years, and you can finish it either in Malaysia or you can do it in Australia later on. I'm going to tell you how you can do that. All right, but if you decided to finish your studies in Malaysia, so our tuition fee is roughly about 31,600 ringgit Malaysia in 1 year. But if you choose to go to Australia, of course, your fees will be payable in Australian dollars, which is 3 times more than the prices that you have to pay in Sarawak. Okay. Another thing that I'd like to share with you is also being a business student at Swinburne. I'm proud to inform you that Swinburne's business school is one of the world recognized and highly accredited program by this a US and I would say American professional accreditation body called the AACSB. They only recognize 5% of business school in the world to be regarded as one of the world's business school. All right. So yeah, this is the AACSB accreditation from the US. Okay, another one is definitely our design program. So Swinburne is one of the world's best design school. We are currently ranked as the top 42. We have different major. You can do a graphic design program with Swinburne. You can also do a multimedia design program with us. So multimedia design would include 3D animation. You will be taught how to do into VR, how to produce VR, how to produce AR, the augmented reality. You can also do virtual reality, of course, into animations or any 3D production. All right. And being a Swinburne student at Australia or in Malaysia, because we are regarded as one of Adobe Creative Campus. So I'm sure you may know about Adobe because these are the application companies, you know, that has invented the Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign. So all these programs will be given to you free of charge. So as long as you are a Swinburne student, you will have access to all these applications that may help you with your studies, okay? Right, another program which we are regarded as a professional degree at Swinburne is our engineering degree. So Swinburne's engineering degree is worldly recognized under the Washington Accord. So that means once you have graduated from Swinburne's engineering degree, you can basically work in any countries or practice as an engineer in countries that is listed under the Washington Accord. So you can Google that Washington Accord and you can see the countries that is actually listed down there. And we have major in civil engineering, chemical, electrical, electronics, mechanical, robotics, and mechatronics, which is very popular right now. And the duration of the program is 4 years, okay? 4 years at Swinburne. And of course, we have computer science, and our computer science degree majors in cybersecurity, Internet of Things, data science, software development, and of course, artificial intelligence. And we also have an IT program that is majoring in software and network technology. So these are also 3 years program that you can finish entirely here in Sarawak without going to Melbourne, all right? Another one is our science degree. So if you are into biotechnology or you would like to pursue a degree in environmental science, and of course, being in Kalimantan and Sarawak, we are in the land of Borneo. This is a biodiversity hotspot. So our national park that we have here and our tropical reefs, wildlife, it is a very suitable environment to actually conduct a biotechnology research, all right? Okay, so these are the professional bodies that actually accredited Swinburne's program that will also give you a benefit, you know, in terms of your career when you venture into different types of industry in the future. Okay, a very quick one I'd like to share with you is how can you join Swinburne? So for you to join Swinburne, you must meet 2 requirements. One is English requirement. Another one is definitely your academic requirement.
So if you can meet the requirement, you can join the program directly. So how do you join the program? So we do require your year 12 results. So we have to refer to your report cards, and you must have a minimum overall of 74%. Okay, so if you have 74% of your average score in your SMA3, then you will be able to join the bachelor degree, which is S1 directly. If you don't get the results, it's all right. You just need to top up with 1 year foundation, or you can choose to do a diploma with Swinburne before you join the bachelor degree program. Okay, so it's very straightforward. All the programs are 74%, okay? So if you can't meet the requirement, then we will recommend you to do a diploma, all right, which is about 2.5 years, or a foundation. So if let's say you want to join a business degree, you may have to do a foundation in business. Okay, that is if you do not meet the requirement to join. Okay, this is just an additional. All right, when we talk about English requirement, because Swinburne is an Australian university, definitely we encourage you to speak English, you know, to polish up your English, and it's a very important medium of instruction. So we take in IELTS requirement or TOEFL requirement. All right, so these two are more common for, I'm sure, common for most of you. So if you would like to join the S1 program, your IELTS requirement would have to be a minimum 6.0 with no individual band below 6.0. But if IELTS is very difficult and takes longer time for you to prepare, Swinburne actually allows you to do an English test. So we call this the Versant English Placement Test. You can do this at free, okay? Free of charge, but you can do that in by visiting our agents, which is Sun Education Pontianak. They were able to actually run the program for you, okay? So it is a test that you can sit there. You don't have to come to Kuching to sit for the test. You can do it in Pontianak, or you can do that online as well. All right. I think I only have a very little time. I'm sorry because of the delay. So I will just skip a few slides and probably show you about some pictures of Swinburne. All right. So this is the campus vicinity. You can see the buildings, and this is our hostel, which is currently under renovation. And I'd like to share with you that Swinburne is currently under a renovation, a very big upgrading project. And we are doing redoing our accommodation, renovating, and building a student atrium. And this is our new accommodation, which will be ready by this year, probably on the second half of the year. So it is currently under renovation, and we are very excited with that. So we have a brand new single room accommodation, twin sharing room. This will be happening by second half of 2021, okay? And other than that, we have already upgraded our campus. So some pictures to show you the campus. This is the campus lobby. Okay, and this is our lounge. Since you have never been here, so this is our student HQ. All right, we have a library section here as well. Will be extended, will be under renovation very soon as well. So we are upgrading the campus so that we will be able to welcome you in 2021. When you join us, of course, when the border is open, and we very much welcome you back to Malaysia. Okay, so you can see from here, these are some pictures of the campus. So I'll just go through it very quickly because I'm running out of time. Okay, so if you have the time when the border is open, because Singkawang is very near to Kuching, you know, and if you would like to come for a visit, the campus is open, so please come by and we can bring you on a tour. All right, you can come by and look for us or contact Sun Education as well. So this is our new classrooms. It's already built, and you will see that, you know, all the furnitures, everything is brand new. We're just waiting for students to come back. Okay, and this is our multi-story car park, the multi-purpose hall, and we have sport facilities. We have a university gym. And of course, if the hostel is not ready in time, we also have off-campus accommodation, which is very near the campus, about 2 to 3 minutes walking distance or 10 minutes walking distance, okay? So these are also readily available depending on your budget.
All right, so we also have clubs for you to join as well. And I know a lot of Indonesian students love to play basketball. We have a very active basketball club. And if you want to join academic clubs, you can also join them as well. And we also have a Swimmers Sarawak Indonesian Student Association, which are very active for you to participate. Okay, I want to go through this slide quickly. So studying at Swimmers Sarawak, you can also study in Australia if you want to. So you have the option is to study 1 year or 2 years in Malaysia. Later on, you can move to Australia. It is entirely up to you. But if you would like to transfer to Melbourne, of course, the tuition fee will be different, but this is also one of an option for students. You can go there anytime during your study. Okay, my last presentation will be about scholarships. So at Swinburne, we offer scholarship for Indonesian students as well. So the scholarships is given to you depending on your results. So the most important of all is the DVC Academic Excellence Scholarship. So if you can get 80% and above in overall, we will be awarding you a minimum 5,000 ringgit Malaysia from your first year tuition fee. Okay, so the better your result is, of course, the higher the waiver will be. It can go up to first year tuition fee waiver. All right. And every student, regardless, if let's say you don't get 80%, we will be awarding you with a 2021 entrance grant of 3,000. So there are different scholarships for you to apply. And no, I would say you don't really need to apply because it will be assessed automatically. And once we see your results, if you are eligible for scholarship, Swinburne will be very happy to offer the scholarship directly to you. Okay, so that's about it for my presentation. So I'm going to open this to everyone for any Q&A. All right, so if you have any questions, please submit your or contact Sun Education Pontianak. All right. Okay, Farah, can you hear me? Yeah, okay. So yes, we actually got some questions from the students, but actually we're running out of time. So I'm choosing one question that is pretty interesting. The student is from Matilda Lumi. Okay, he's asking about, are there any activities outside the curriculum? Of course, we have club activities and so on, right? Yes. And then she's asking about how is the learning process in Swinburne during this pandemic? Okay, Swinburne is actually, we are conducting classes online for students. So similar to how you guys are doing your classes, but we are using a learning management system called the Canvas. So Canvas learning system is that it is also used by universities such as Harvard, Yale, Stanford, you know. So it is a very renowned and very popular Canvas learning management system that we use for students to actually conduct and for teachers to conduct their teaching and also for students to get learning materials. But of course, we also have live lectures. So live lectures will normally be conducted through either Zoom or Microsoft Teams. So this kind of platform, exactly like how we are doing. So because we have different time differences, so Indonesia is 1 hour behind us. So what happens is that some classes will also be recorded for students who are unable to catch up of, let's say, we have internet connection issue. So you will not feel that you are left behind. Okay, so all these supports are actually available. So you can also connect us through Facebook or YouTube. So we have videos about how online studies are actually run. And we also have videos featuring Canvas. Okay? Okay, right. Yeah. So thank you very much, Farah. No problem. Buat teman-teman yang masih belum terjawab, itu nanti bisa isi formnya ya. Sekarang kita harus lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, Pak Daniel, sorry. Kalau memang rasanya Bu Vero masih mau menjawab beberapa pertanyaan, kami tambahkan waktu beberapa menit, tidak masalah, karena tadi mungkin agak mundur. Iya, sesi sebelumnya juga agak telat kan. Oke. Alright, Vero, you still there? Yes. All right. Okay. So let's get one more answer from you. I just sum up the questions. So the students are asking about what is the benefit of choosing Swinburne University. Oh, of course. The benefit is that lot. Of course, first of all, it is an Australian university.
And you are not going directly to Australia. So in terms of tuition fee wise, because we are the same university, you are offering the same program as students from Australia. And tuition fee will be definitely much more affordable because you are paying ringgit. Okay, so you can save a lot, at least for 1 or 2 years. But if you choose to finish the degree entirely here in Swinburne, in Sarawak campus, you can still get the same certificate as you will be getting from Swinburne, Australia. Okay, so this is the differences between, you're studying in a foreign branch campus. And we only offer Swinburne's program because we are the university ourselves. All right, so the quality-wise, we do not compromise. So you'll be assured that you will get the same quality education, all right, at a much better costing as well. Let me emphasize that in Indonesian. So, Swinburne University itu kampus yang dibuka oleh Swinburne University Melbourne, langsung dari kampusnya dibuka di Kuching. So, dia bukan institusi lokal punya Malaysia atau apapun, tapi benar-benar murni dari Swinburne yang ada di Melbourne, Australia, buka di Kuching. So, kerjasama dengan state di sana, state-nya Sarawak, jadi semua programnya, fasilitasnya itu benar-benar sesuai dengan apa yang ada di Melbourne. Itu palingan pengalaman di hidupnya aja. And then there is one student asking for full scholarship. So currently no full scholarship, right? Yeah, unfortunately, we do not offer 100% scholarship. Sorry about that. But what I've mentioned, we can offer up to 95% from first year tuition fee. If you can get a 95% in average score of your year 12. Yeah, okay. Unfortunately, we don't offer 100. One more question. What is the most favorite program in Swinburne? Most of our programs are actually, I would say, quite in demand. But I think it would be best for me to answer in terms of Indonesian students, okay? Because every student has different requirement. Most Indonesian students they join our accounting programs or and of course, we have more Indonesian students nowadays doing IT programs and also some in design. So it really depends on your interest. And we always highly recommend students to actually study based on your interest. Yes, but of course, our largest school is definitely the business school. Right, okay. Yeah. So, ya kayak kata Miss Veronica tadi, lebih baik sesuaikan dengan minat dan rencana karir kita. So, kedepannya kalau teman-teman pengen konsultasi tentang jurusan yang kira-kira lebih cocok apa, bisa kontak Sun Education ya. Karena memang anak Indonesia yang tiap tahunnya melanjutkan kuliah ke UCSI itu lumayan banyak. Nah, UCSI sendiri sudah berdiri sejak tahun 1986. Jumlah murid kita pada saat ini kurang lebih sebanyak 12.000 students, dan dari 12.000 ini, 30%-nya adalah international student. Jadi kita ada sejumlah mahasiswa asing, itu sebanyak 2.200 international student yang berasal dari 110 negara di dunia. Ya, jadi ketika kalian kuliah di UCSI, teman kalian itu nggak cuma dari Indonesia aja, tapi kalian juga punya teman dari negara lain, seperti dari China, Vietnam, Myanmar, Brunei, Korea, Jepang, dan masih banyak lagi. Untuk anak Indonesia sendiri yang saat ini sedang aktif kuliah di UCSI, itu totalnya ada sebanyak 500 sampai dengan 600 anak Indonesia. Ya. Jadi kalian juga nggak perlu takut kesepian, takut nggak punya teman, karena anak Indonesia yang kuliah di UCSI itu termasuk banyak. Bahkan kita ada perkumpulan mahasiswa Indonesia kita, namanya adalah Bhinneka UCSI. Kalian juga bisa cek akun Instagramnya, namanya adalah Bhinneka UCSI. Nah, kemudian ini adalah sejarah singkat tentang UCSI. Kalau kalian perhatikan, pertama kali kita berdiri dulu, ya, nama kita adalah Sedaya College, ya. Kemudian pada tahun 2003, UCSI dari Sedaya College itu kita di-upgrade menjadi University College. Jadi pada tahun 2003 status kita naik dan nama kita berubah menjadi UCSI, ya. Jadi banyak yang suka bertanya ke saya, UCSI kepanjangannya apa? Kalau dulu kepanjangannya adalah University College Sedaya Internasional.
Kemudian kalau kalian perhatikan lagi tahun 2008, UCSI kita kembali di-upgrade menjadi sebuah university. Jadi sekarang namanya adalah UCSI University, sudah tidak ada singkatan lagi, ya. Jadi kalau kalian mau buka sebuah kampus di Malaysia, itu biasanya tidak bisa langsung buka university, tapi harus dari college dulu, nanti akan di-upgrade pelan-pelan dari college akan menjadi university college, dan baru pada akhirnya bisa menjadi sebuah university. So, what is the difference between college and a university? So, if you are a college in Malaysia, itu biasanya kampus belum boleh mengeluarkan ijazah sendiri. Jadi, waktu kita masih berupa sedaya college, ijazah yang kita keluarkan itu kita ambil dari negara lain, misalkan dari Australia atau dari UK. Tapi karena sekarang UCSI, kita sudah berupa sebuah university, kita sudah mengeluarkan ijazah sekarang langsung dari UCSI. Nah, if you are looking for a good university in Malaysia, yang pertama kalian harus lihat adalah status akreditasi. UCSI sendiri kita sudah berhasil menduduki akreditasi tier 5, di mana ini setara dengan akreditasi A di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu kan biasanya akreditasi menggunakan ABC, nah kalau di Malaysia itu menggunakan tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, sampai dengan tier 5. Jadi kita sudah tier 5 dan ini setara dengan akreditasi A di Indonesia. Kemudian kedua, yang perlu kalian lihat adalah ranking. UCSI sendiri kita sudah berhasil masuk ke ranking dunia. Jadi tahun 2019 kemarin kita berhasil masuk di QS World University Ranking, Top 500 Best University in the World. Kita menduduki peringkat 481 dunia, sehingga menjadikan UCSI sebagai number 1 private university in Malaysia. Dan for your information, tidak semua kampus di Malaysia itu bisa masuk ke QS. Jadi untuk masuk ke QS, ini persyaratannya banyak, seperti QS itu akan melihat fasilitas kampus kita, program-program yang ditawarkan, kemudian bagaimana dosen-dosen kita, berapa persennya lulusan S3 atau PhD, dan bagaimana juga pencapaian student-student kita, sering menang kompetisi atau tidak. Jadi tahun 2019 kita berhasil masuk top 500 university in the world. Dan tahun 2020 kemarin, ranking kita berhasil naik ya. Kita naik ke peringkat 442 dunia, sehingga di tahun 2020 kemarin, UCSI juga kembali menjadi the best private university in Malaysia 2 tahun berturut-turut. Dan pada tahun 2021 ini, berita baiknya ranking kita kembali naik. Kita naik ke peringkat 391 dunia, dan ini merupakan pencapaian baru untuk UCSI ya. Karena di mana sebelumnya UCSI itu masuknya ke dalam jajaran top 500 university. Di tahun 2021 ini kita berhasil masuk dalam jajaran top 400 university in the world, dan kita kembali masuk dalam jajaran top 10 Malaysian universities di QS World University Ranking. Untuk kampus, we have 4 campuses. Our main campus is in Kuala Lumpur. Kita juga punya 3 kampus lagi, yaitu di Kuala Terengganu, Kuching, dan juga Port Dickson. Main campus kita di Kuala Lumpur, jadi hampir semua program yang kita running di kampus kita yang di KL ya. KL-nya itu ada di daerah mana? Kita terletak di daerah yang namanya Ceras. Mungkin kalau kalian pernah jalan-jalan ke KL, Ceras itu kalau dari daerah Bukit Bintang atau Petronas Twin Tower, itu hanya sekitar 15 menit sampai dengan 20 menit naik mobil. Jadi untuk lokasi kampus kita pun sangat strategis karena tidak jauh dari pusat kota. Bentar ya, ini ada yang masuk. Nah, jadi total we have 4 campuses. Kita punya 7 faculties, 3 institute, dan 1 center. Total program yang kita tawarkan ada sebanyak 104 program, mulai dari diploma, S1, S2, sampai dengan S3. Total mahasiswa kita ada 12.000. Dan ini adalah jurusan-jurusan yang tersedia di UCSI. Jadi untuk jurusan kita pun itu pilihannya banyak sekali, ada 100 lebih pilihan. Jadi mulai dari Faculty of Applied Science, dan tentu aja ini wajib dari lulusan IPA ya. Jadi anak IPS nggak bisa, harus dari IPA. Pilihannya itu kita ada Aquatic Science, Bioteknologi, Food Science, Forensic Science, dan juga Nutrition. Kemudian selanjutnya kita ada Faculty of Business, atau di Indonesia bilangnya Fakultas Ekonomi. Pilihan jurusannya banyak banget, jadi mulai dari Accounting, Accounting and Finance, Actuarial, Branding Advertising, Business Administration, Finance,
logistik, marketing, dan juga supply chain operation management. Kita juga punya Faculty of Engineering dan juga Built Environment, mulai dari chemical, civil engineering, artificial intelligence, electrical dan electronic engineering, environmental engineering, mechanical, mechatronic, petroleum. Kita juga punya architecture, interior architecture, dan juga quantity surveying. Selanjutnya kita punya Fakultas Perhotelan dan Tourism, Medicine and Health Science, kita juga punya farmasi, kita juga punya social science, jadi kita ada English language atau sastra bahasa Inggris, kita juga punya mass communication dan juga psikologi. Kemudian untuk kalian yang anaknya suka kreatif, menggambar, mendesain, kita juga punya Creative Art and Design. Pilihan jurusannya adalah Animation, Fashion Design, Games Design, Graphic, dan juga Multimedia. Kemudian kita juga punya Computer Science, dan juga terakhir kita punya Music. Dan ini adalah jurusan-jurusan yang ditawarkan di UCSI. Dan keunggulannya kalau kalian kuliah di UCSI atau di Malaysia, enaknya untuk durasi kuliah itu lebih singkat ya daripada kuliah di Indonesia. Karena Malaysia sendiri itu mengikuti kurikulum dari Australia atau dari UK, which is durasi kuliah itu hanya 3 tahun untuk program S1. Kecuali program engineering ya, engineering itu durasinya 4 tahun untuk S1, untuk jurusan lainnya hanya 3 tahun aja. Dan kuliah itu full menggunakan bahasa Inggris ya, jadi tidak ada bahasa Melayu. Karena memang di Malaysia sendiri itu kan bahasa sehari-hari yang mereka gunakan itu lebih menggunakan bahasa Inggris, termasuk juga di dalam kampus. Dan ini adalah foto dari main campus kita di Kuala Lumpur. Untuk kampus UCSI sendiri juga keunggulannya kampus kita itu besar. Kita terbagi menjadi beberapa blok, mulai dari blok A sampai dengan blok F. Blok A sendiri lebih untuk admin office, jadi di sana itu ada finance office, kemudian ada visa processing unit, kemudian ada registration office, dan juga cafeteria. Kemudian di blok B itu adalah library. Library kita juga cukup luas, berupa bangunan 4 lantai. Kemudian blok C yang bangunannya lingkaran, itu adalah ruang kelas. Jadi untuk ruang kelas, baik lecture maupun tutorial. Kemudian untuk asrama, kalian juga nggak perlu khawatir, karena kita juga menyediakan dormitory di dalam kampus. Pilihannya kita ada 2 blok, yaitu blok D atau blok E. Jadi nanti kalian bisa pilih. Kita juga ada twin sharing ataupun single room ya. Jadi antara kalian mau satu kamar sendiri atau kalian mau satu kamar berdua dengan teman kalian. Kemudian blok F itu adalah gedung baru kita, baru mulai beroperasi sekitar 1 tahun lebih, dan itu juga digunakan untuk ruang kelas dan juga ruang fakulti. Nah, ini foto kampus kita tampak dari depan. Ini adalah foto blok E dan blok G. Blok E itu terdapat asrama ya. Blok E ini ada asrama. Kemudian ada juga hotel. Jadi kalau nanti kalian kuliah, orang tua kalian pengen ikut nganter, itu juga bisa tinggal di hotel kita, namanya Le Quadri Hotel. Kemudian blok G, jadi kampus kita juga enaknya semua dalam satu komplek ya. Jadi memang untuk biaya transport itu hampir bisa dibilang tidak perlu, karena semuanya itu within walking distance. Ini blok G. Dan untuk makan di kampus kita di UCSI, untuk makan tuh gampang banget. Jadi baik di dalam kampus kita punya food court sendiri. Kemudian di depan blok A tadi, itu adalah komplek ruko. Dan sepanjang jalanan itu semua jual makanan. And harganya itu is very affordable. Jadi memang harga mahasiswa. Sekali makan itu hanya sekitar 7 ringgit Malaysia. Jadi sekitar Rp25.000. Ya, untuk makan itu juga kalian cukup jalan ke depan aja ke blok A tadi. Jadi memang untuk transport, seperti yang tadi saya bilang, transport itu hampir tidak perlu dipakai. Kecuali mungkin seminggu sekali kalian pengen jalan-jalan sama teman, ke mall, itu kalian bisa mungkin naik Grab atau LRT atau MRT. Tapi memang untuk sehari-hari itu transport itu jarang banget pakai karena semuanya serba walking distance. Dan ini fasilitas kita lainnya. Jadi untuk fasilitas kegiatan itu juga banyak banget ya di luar akademis. Misal kalian memang hobi main basket, kita punya lapangan basket sendiri, dan ini adalah satu-satunya lapangan basket dengan standar NBA di Malaysia. Selain itu kita juga punya fasilitas lainnya seperti gym, swimming pool, squash, badminton, dan masih banyak lagi. Kemudian ini adalah beberapa foto dari lab kita. Jadi untuk lab kita pun is very specific and very specified. Jadi setiap jurusan itu kita punya lab yang terpisah ya, jadi tidak digabung. Seperti ini adalah untuk anak-anak yang mengambil desain. Ini adalah science lab kita. Kemudian ini untuk anak-anak yang mengambil mass communication. Jadi mungkin kalian kalau ada yang suka tampil,
demen bicara di depan orang banyak. Nah, kita ada jurusan Mass Communication. Kemudian ini contoh ruang kelasnya, ya. Lecture class dan juga tutorial class. Kita juga menyediakan shuttle bus. Shuttle busnya ini setiap 20 menit sekali. Dia akan mampir ke satu stasiun namanya Bandar Tasik Selatan. Jadi dari Bandar Tasik Selatan itu kalian bisa lagi naik MRT atau LRT, atau kalian mau keluar kota juga ada bus keluar kota. Atau kalian mau pulang ke Indonesia dari BT Station, kalian juga bisa naik kereta cepat yang ke KLIA. Kemudian ini adalah Sky Lounge. Dan ini adalah kampus kita yang di Trengganu. Dan ini adalah asramanya yang Trengganu. Dan ini adalah kampus kita yang di Kucing ya. Jadi kita juga punya kampus di Kucing. Bentuknya pun UCSI Hotel. Jadi anak-anak juga akan kuliah di belakangnya, di gedung belakangnya. Dan ini adalah Hotel Bintang 5 di Kucing. Untuk di Kucing sendiri kita membuka 2 fakultas, yaitu Fakultas Bisnis dan Fakultas Perhotelan. Lalu, what makes us different than other university? Yang pertama, 30% lebih dari tenaga pengajar di UCSI itu adalah lulusan PhD atau S3. That's why ini adalah salah satu alasan kenapa UCSI berhasil masuk ke dalam ranking dunia. Karena untuk masuk ke QS itu tidak mudah, persyaratannya banyak, dan ini adalah salah satu persyaratan yang dilihat. Jadi tenaga pengajar kita 30% lebih itu adalah PhD holder. Kemudian, kita mengusung konsep yang namanya praksis. Jadi ini dari bahasa Yunani yang artinya practical. So when you are studying in UCSI, you will not only study from your textbook, but you will go beyond that. Yang pertama, industri practitioner, artinya tenaga pengajar kita itu memang orang-orang langsung dari industri. Contohnya mengajar engineering, memang mereka adalah orang-orang yang profesinya sebagai engineer, bahkan mereka adalah member dari Board of Engineering Malaysia. Kemudian mengajar actuarial science, memang mereka adalah orang-orang yang profesinya sebagai aktuaris. Kemudian yang paling penting dan yang paling unik dari UCSI, kita ada yang namanya co-op education atau cooperative placement. Ya, jadi di mana student kita itu diwajibkan untuk mengikuti magang, dan program magang ini tidak hanya di tahun terakhir, tapi kalian wajib magang setiap tahun. Jadi memang di UCSI itu kita mempersiapkan student-student kita agar ketika mereka lulus, mereka siap untuk masuk ke dunia kerja. Untuk magang, kita kerjasama dengan 4.200 perusahaan, ya. Di antaranya seperti CIMB, Citibank, Deloitte, DHL, Hewlett Packard, HSBC, dan masih banyak lagi. Bahkan 97% lebih dari co-op partner kita, mereka mau meng-rehire para intern kita. Jadi kalau selama kalian kuliah di UCSI, performa kalian bagus, kemudian selama magang juga kalian performanya bagus, itu ada kesempatan untuk kalian akan diangkat sebagai karyawan tetap setelah kalian lulus, ya. Jadi peluang kerjanya itu ketika kalian lulus dari UCSI itu juga lebih besar. Nah, QS World Ranking ya tadi memberikan kita predikat sebagai top 400 dunia. Nah, berkat program magang yang ada di UCSI, kita adalah kampus pertama di Malaysia yang memberikan program magang ke student-student kita. Jadi untuk program magang ini sudah berjalan lama banget, dari tahun 90 juga sudah ada. That's why QS juga memberikan kita predikat sebagai top 3 in Malaysia for graduate employability. Jadi artinya para perusahaan pun mengakui bahwa lulusan UCSI itu memang siap kerja setelah mereka lulus, ya. That's why QS memberikan kita predikat ini. Ini beberapa contoh perusahaan yang kita kerjasama. Nah, untuk akomodasi dan biaya hidup, ya seperti yang mungkin kalian sudah tahu, biaya hidup di Malaysia itu juga affordable sekali. Jadi hampir tidak berbeda dengan biaya hidup kita di Indonesia. Jadi per bulan yang kalian perlu keluarkan itu kurang lebih sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 ringgit Malaysia, atau dalam rupiah itu sekitar 6 sampai dengan 7 juta rupiah per bulan. Ini sudah include semuanya, termasuk hostel atau biaya kos-kosan kalian, sudah termasuk makan dan minum, dan juga uang jajan. Jadi memang sangat terjangkau. Demikian juga uang kuliah kita itu juga masih bisa dibilang sangat terjangkau. Jadi untuk program bisnis, IT, social science, psikologi, mass communication, sastra bahasa Inggris, perhotelan dan tourism, dan juga desain, durasi kuliahnya hanya 3 tahun untuk program S1,
Dan biaya yang kalian keluarkan sampai dengan kalian lulus itu kurang lebih 280 juta rupiah. Ini juga kalian bisa bayar bertahap, jadi kalian tidak perlu bayar sekaligus di awal. Kemudian untuk jurusan Science, Engineering, Arsitektur, dan Musik, ini untuk uang kuliahnya lebih mahal karena banyak menggunakan lab ya, apalagi Science dan Engineering itu 50% kalian akan belajar di dalam lab. Nah, ini untuk biaya kuliahnya sampai dengan selesai itu 300 juta sampai dengan 350. Nah, kita juga menyediakan scholarship berupa potongan uang kuliah tahun pertama sebesar 15 sampai dengan 50%. Syaratnya, rata-rata yang kalian harus dapat itu minimum 85 dan yang dilihat adalah raport kelas 12 semester pertama. Lalu, jadi kalau kalian berminat untuk mengikuti program beasiswa kita, itu kebetulan deadline-nya di bulan Februari ya. Jadi kalian harus daftar secepatnya, karena untuk scholarship ini juga kita ada kuotanya. Jadi hanya untuk 100 anak Indonesia per tahun. Ya, nanti kalau kalian berminat, kalian bisa kontak dengan perwakilan kita di Pontianak dengan Sun Education, dengan Ko Daniel ya. Jadi kalian bisa serahkan dokumen-dokumen sebagai berikut: raport kelas 10 sampai kelas 12 semester pertama, pas foto, paspor, kemudian ada esai yang harus kalian buat, surat rekomendasi dari sekolah, sertifikat bidang lainnya kalau ada. IELTS ini boleh diserahkan paling telat itu bulan Juni ya. Jadi kalian nggak perlu cepat-cepat serahkan dari sekarang. IELTS-nya itu boleh paling lambat di bulan Juni akhir. Kemudian kalian juga wajib membayar application fee UCSI sebesar Rp550 atau Rp600 untuk program engineering. Nah, ini beberapa anak-anak yang dari sekolah kalian, dari Santo Ignatius Singkawang, ini yang sedang kuliah di UCSI. Ini kebetulan mereka angkatan tahun 2020 ya lulusnya ya. 2020. 2020. Jadi ini ada William Han. Ini kebetulan William kokonya juga di UCSI. Jadi William menyusul tahun kemarin. Dia mengambil jurusan multimedia di UCSI. Kemudian juga ada Andri Sumarlim. Andri mengambil jurusan logistik management. Kemudian juga ada Willy. Willy juga mengambil logistik management. Ya, jadi ada 3 kakak kelas kalian yang sekarang sedang kuliah di UCSI. Untuk angkatan sebelumnya juga ada, tapi namanya saya lupa siapa. Kalau nggak salah namanya Andri. Iya, wah, mungkin juga ya sebelumnya itu si ini siapa namanya? Tapi kayaknya udah kakak kelas kalian lumayan jauh sih. Mungkin kalian juga nggak ingat ya. Iya, tidak apa-apa. Iya. Nah, jadi anyway, ini. Jadi ini ada kontaknya Cinindya berarti ya? Ya, jadi ini kontak saya. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya bisa WhatsApp atau bisa kirim email. Nanti untuk informasi selanjutnya kalian bisa kontak juga dengan Sun Education di Pontianak ya, dengan Ko Daniel. Sip. Thank you so much, Ci ya. Thank you. Terima kasih semuanya udah dengar sampai sekarang. Semoga masih segar ya, masih pagi. Oke, so untuk pertanyaannya, kalau di chat box di Zoom sih nggak ada pertanyaan ya. Tapi kalau misalnya, kita kan ada collect data pakai Google Form ya, Ci ya. Ada yang nanya, setelah lulus kuliah di sana, apakah ada peluang untuk memasuki dunia kerja? Terus metode belajarnya apakah teori aja atau disertai praktek, dan kemudian jurusan apa sih yang sekarang lagi paling diminati? Oke, jadi yang pertama untuk peluang kerja ya setelah kalian lulus. Jadi kalau untuk peluang kerja itu memang sangat besar karena memang program magang itu wajib dilaksanakan di UCSI. Jadi untuk magang itu tidak hanya di tahun terakhir, tapi magang itu kalian wajib setiap tahun. Durasinya itu 2 bulan setiap tahun. Jadi memang kalau setelah kalian lulus, itu ada kesempatan untuk kalian tuh langsung diangkat sebagai karyawan tetap. Jadi yang penting selama magang itu performa kalian bagus, nilai kalian juga baik, nah itu ada kesempatan besar sekali sih untuk kalian langsung mendapatkan kerja di Malaysia. Jadi memang untuk peluang kerjanya itu lebih besar. Ya, kebetulan kokonya si William Han kan juga lagi kerja di KL sekarang ya. Betul. Jadi memang dan kita yang lulus dari UCSI itu banyak banget sih, Neil, yang kerja di Malaysia. Ya, sama so far para lulusan
pelajar dari Pontianak, Singkawang, area lain kayak Sanggau, kalau mereka lulus dari Malaysia, kesempatan karirnya masih ada. Ya cuma memang kalian sebagai murid juga inisiatifnya harus tinggi, harus go extra mile untuk get the job gitu loh. Nggak bisa cuma andalin dari uni. Uni memang ada sediakan platform, tapi ya tergantung kalian juga ujung-ujungnya kesadarannya gimana. Ini ada pertanyaan tambahan, Ci, dari Jessica. Apakah selain program magang, UCSI memiliki relasi dengan perusahaan yang dapat membantu karir ke depannya seperti ada job fair atau tidak? Gitu. Oh iya, kalau untuk relasi dengan perusahaan itu banyak banget ya. Jadi kita kerjasama dengan lebih dari 4.000 perusahaan. Jadi memang untuk perusahaan tuh banyak banget yang kita kerjasama. Selain itu untuk job fair itu memang sering kita adakan. Jadi kayak setahun 2 kali itu kita sering ngadain job fair di UCSI. Jadi sebenarnya perusahaan pun pengen nyari lulusannya UCSI. That's why perusahaan-perusahaan itu datang langsung ke UCSI untuk buka booth di sana untuk cari lulusan dari UCSI. Betul, gitu. Lebih terjamin kualitasnya ya, karena Univer udah akreditasinya jelas gitu. Oke, ada satu pertanyaan lagi, Ci, dari Flavio. Ini kayaknya anaknya mungkin ada passion di musik ya. Dia nanya, jika seorang mahasiswa memilih institut musik, peluang kerja yang akan didapatkan apa ya? Mungkin maksudnya kalau ambil kuliah majoring in music, itu peluang karirnya seperti apa? Jadi kalau untuk musik di UCSI, jadi untuk musik ini kalau kalian mau kuliah musik itu kita ada standar masuk sendiri ya. Jadi sebelum kalian masuk itu kalian wajib mengikuti audisi di mana kalian harus main 3 lagu dengan jenis yang berbeda. Nah, untuk standar lagu yang dimainkan itu standarnya adalah grade 8 ABRSM. Jadi memang sudah harus ada basicnya. Karena ini kuliah ya, bukan les. Jadi memang kalau untuk kuliah musik yang pertama itu kalian sudah harus ada basic, at least kalian grade 5 atau grade 8 ABRSM. Kemudian untuk peluang kerja sendiri itu musik tuh peluang kerjanya tuh banyak banget ya. Jadi orang kadang mikirnya kalau kuliah musik tuh cuma jadi pemain musik aja. Tapi sebenarnya kalau kalian lulus dari S1 musik itu peluang kerjanya tuh banyak. Kayak kalian bisa jadi guru, kalian bisa ngajar, atau kalian bisa buka kelas musik sendiri karena lulusan kita juga banyak yang buka kursus musik itu baik di Jakarta ataupun di Medan. Jadi memang untuk pangsa musik kita itu paling banyak dari Medan dan dari Jakarta ya. Karena memang kayak anak-anak dari Medan itu tuh mereka dari kecil udah terlatih untuk les piano dari mereka masih kecil banget. That's why pangsa market kita sebenarnya paling besar itu dari Medan untuk musik. Jadi setelah lulus dari S1 kalian bisa jadi kayak guru atau kalian bisa jadi performer atau kalian bisa jadi music producer pun juga bisa. Jadi nggak terbatas cuma pemain aja. Betul sih. Tadi aku baru mau sharing juga, ada murid kita yang udah graduate dari majoring in music, jadi ambil S1 music. Nah, so dia sekarang jadi music producer. Zaman teknologi, music producer itu jadi jauh lebih enak kerjanya. Kenapa? Karena zaman teknologi itu udah nggak terbatas lagi. Kayak kalian harus ke sana sini, enggak. Kalian bisa produce musik dari rumah dan kalian bisa jual musik itu secara online juga sih. So karirnya sekarang lumayan luas sih untuk teknologi related ya. Sama satu pertanyaan terakhir ya Ci ya, karena waktu kita udah mau habis. Ya. Program unggulan di UCSI apa ya Ci ya? Ini pertanyaan dari anak IA nih, Manda namanya. Kalau program unggulan di UCSI sebenarnya pilihan jurusan kita kan banyak banget ya. Jadi sebenarnya itu tergantung dari minat student masing-masing. Jadi hampir semua program itu sebenarnya kita punya keunggulan juga ya di setiap program kita. Tapi memang kalau untuk anak-anak Indonesia itu tetap paling banyak itu masuk ke Faculty of Business atau Fakultas Ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua itu banyak student itu yang masuk ke jurusan engineering. Jadi untuk engineering program itu adalah fakultas terbesar kedua di UCSI. Kemudian untuk anak Indonesia itu juga sebenarnya banyak banget yang masuk ke program mass communication dan juga desain. Jadi paling banyak itu bisnis, engineering, mass communication atau PR, dan juga banyak yang masuk ke psikologi juga banyak. So, jadi intinya tetap sama dengan narasumber sebelumnya. Kalau kalian mau ambil jurusan, ambil yang sesuai dengan prospek karir yang kalian inginkan, dengan minat yang kalian inginkan juga. So, sebenarnya alangkah baiknya sebelum kuliah itu kalian konsultasi dulu. Jangan ikut jalur mainstream gitu loh. Kalau kalian ambil yang, banyaknya apa sih yang orang ambil, kalian ambil itu juga. Ya berarti skill kalian jadinya pasaran.
Nah, kalau bisa kalian ambil program tuh kayak kakak kelas kalian. Kayak misalnya si Andri Sumarlim tadi, dia ambil logistik management. Kalau cuma bisnis manajemen mungkin umum, tapi kalau logistik manajemen mungkin lebih